Hai semua, kembali lagi di Alvin Koketil. Oke teman-teman, jadi konten untuk kali ini ya, setelah beberapa hari ini nggak upload aku ada upload tentang bird and free fly lagi, playlistnya apa burung yang akan ku handle lagi untuk free fly. Mungkin udah denger ya bunyi-bunyinya ya. Ini ada burung yang untuk free fly karakternya hampir sama kayak lovebird ya. Untuk free fly ini agak gampang-gampang susah dan biasanya cuma bisa ngikuti ownernya. Di situ jadi saya agak seperti penasaran ya, karena burung ini nggak mau dilempar, nggak mau terbang sendiri. Jadi biasanya ngejar owner kayak lovebird gitu. Kalau nggak ada tandem dia nggak bisa ngikut mutar ya, ngikut ngelap ya. Makanya ini aku penasaran karena di tempat aku free fly ada burung-burung lain seperti sound kono dan sebagainya. Apakah dia mau tandem dengan burung-burung itu? Nah, kita coba. Ini burung ini ya. Nih. Tuh. Usianya udah lumayan. Cuman ini belum ku kasih nama ya. Masih bingung aku mau kasih nama siapa. Ini jalak nias teman-teman ya, atau bisa kita sebut biasanya jalak belong. Ini masih loloh ya. Tuh masih loloh. Belum terlalu apa ya, kakinya belum terlalu kuat ya. Nah, ini kita loloh. Jadi kalau untuk jalak belong ya teman-teman ya, sedikit berbeda dengan loloh gagak ya. Karena kalau gagak ini kita suapin pakai tangan gampang teman-teman. Tapi kalau jalak belong ini atau jalak lain, jalak kebo gitu, kalau kita suapin pakai tangan agak susah. Makanya sipurnya harus dibikin agak encer teman-teman. Nah, terus kita pakai kayak sendok ya. Tuh, ini gampang kan jadinya nyuapinnya. Nah, kayak gini ya. Jadi nyuapinnya kayak gini. Nanti kalau sudah mulai dia aktif jalan, nanti kita mulai latihan waktu mie ya. Ini pas kita nyuapin gini bisa sambil dipanggil atau kita ajak ngomong gini atau dipeluitin. Aduh, jatuh dia. Nih. Nah, jadi sebelum kita kasih makan kita peluitin. Nanti dia akan merespon peluit sendiri, teman-teman. Ini udah mulai respon suara manusia. Cuma untuk peluit belum kulatih, ini baru kulatih. Agak susah posisinya. Aduh, nggak terlihat ya. Nih. Tuh, kemarin aku coba pakai tangan agak susah teman-teman nyuapinnya. Ternyata memang harus pakai sendok dia. Kayak ngelolo lovebird ya. Ini belum ketemu namanya yang pas. Mungkin teman-teman yang punya ide kasih nama siapa, komen aja ya di kolom komentar ya. Jadi teksturnya harus basah lembek gini. Susah diambil pakai tangan, tapi untuk pakai sendok gampang. Ini lebih mudah untuk nyuapin mereka. Tuh kan. Nah, kayak gini aja teman-teman. Ini purnya pur juara yang warna kuning hijau, yang biasa aku pakai untuk gagak. Purnya. Kenapa pakai yang ini? Karena ya satu nutrisinya komplek ya, komplit, banyak nutrisinya. Terus untuk selingan bisa dikasih jangkrik teman-teman, atau ulat Hongkong atau ulat Jerman. Tapi kalau bagusnya ulat Jerman dimatikan dulu ulatnya, karena takutnya si ulat Jerman tuh suka balas gigit ya itu. Terus pemberian makan aku sehari 2 kali jujur, karena siang hari nggak bisa ngasih makan. Aman nggak ini? Selama beberapa hari ini masih aman teman-teman. Yang penting ngasih makannya cukup.
Itu pagi hari aku ngasih makan itu sekitar jam 6. Nah ini kalau sore ini aku kasih makan kadang kalau pas pulangnya cepat ya jam setengah 3, tapi kalau pas agak lambat ya jam-jam 5 itu nggak masalah, masih hidup kok, masih sehat kok pergerakannya. Terlihat kok burung yang sehat pergerakannya tuh lincah tuh ya. Ini belum terlalu kuat jalan ya. Jalannya masih ini belum kuat jalannya masih apa ya, belum kuat ya. Nah jadi nanti kulatih waktu minyak kalau bener-bener jalannya udah kuat ya, mungkin sekitar 2 hari lagi lah dia baru saya latih waktu minyak. Terus kenapa pakai kardus teman-teman? Karena satu, aku pengalaman pribadiku aja ya ini ya, aku sharing. Jadi pakai kardus ini bisa menjaga suhu ya. Jadi suhunya nggak terlalu panas atau terlalu dingin. Nah biasanya suhu panas itu di siang hari. Terus kalau suhu dingin itu di pagi hari ya. Biasanya kan suhunya dingin kali. Makanya untuk usia-usia segini aku nggak saranin untuk ditaruh di luar rumah teman-teman, karena bahayanya pas suhu pagi hari terlalu dingin akhirnya bisa mengakibatkan kematian ke burungnya. Ini udah aku lakukan dari burung yang belum punya bulu, ku pakai kayak gini aja kardus, tapi taruh di dalam rumah ya. Yang penting sirkulasi udara bagus, nih lubangnya banyak, pasti aman teman-teman ya. Nggak perlu pakai lampu. Kardus itu bisa hangat menjaga suhu. Pokoknya porsinya itu sesuaikan aja dengan burungnya ya. Jadi kalau dia masih mangap ya kita kasih makan aja. Tapi kalau sudah nggak mau mangap, nah kayak gini, sini udah nggak mau mangap, berarti dia udah kenyang tandanya. Itu. Atau bisa dicek di temboloknya bagian belakang ya teman-teman, dekat lubang duburnya atau anusnya atau kloakanya. Kalau di burung itu dibilang itu kloaka karena satu lubang untuk 3 alat pembuangan ya, kotoran, pipis sama reproduksi ya. Nah, di situ kita sebut dengan kloakanya. Nah, biasanya di belakang itu temboloknya, kayak burung gagak lah ini tuh. Burung gagak, burung Pacific swallow atau apa ya namanya? Burung layang, gagak, di belakang semua. Nah, udah. Makannya jala ini nggak banyak sih teman-teman, dikit ya, karena burungnya juga kecil kan. Udah. Nah ini udah nih. Udah belum? Kalau pakai jari susah teman-teman. Aku udah coba kemarin 2 hari. Aku coba hand feed pakai jari. Waduh, susah, dia malah nggak mau mangap dia. Nah, makan. Makan. Udah. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran ya teman-teman, sama jalak kebo sama sih. Cuma dia itu bedanya itu di apa? Di muka ya. Di muka sama di bulu. Kalau jalak kebo itu bulunya benar-benar hitam ya, hitam. Kalau dia ada bulu kecoklat-coklatan gitulah teman-teman ya. Terus matanya itu ada kayak kacamatanya gitu loh. Dia kayak pakai kacamata, warnanya kalau masih muda itu kuning
Ini masih keputih-putihan, nanti dia agak dewasa mulai kuning ya. Ini minta lagi nih. Nah, masih mau nggak? Makan. Coba kita pelitin. Udah belum? Dia mau ngelapin mulutnya di bulu temannya, saudaranya. Nih, udah. Udah kenyang ini. Yuk kita lihat ya, seberapa besar ukurannya. Ini sebenarnya satunya punya orang tuaku, teman-teman. Jadi sebenarnya aku cuma ngekip satu ya, si ini ngekip satu, cuma orang tuaku nitip untuk disuapin ya. Ya dia itu sebenarnya orang tuaku mintanya cuma untuk jinak aja di kandang biar nggak lasak gitu, makanya minta disuapin. Itu aja. Kalau aku kan untuk main free fly ya, jadi mungkin yang ku latih kedepannya hanya satu burung, tapi sebenarnya kalau jalan ini bagusnya lebih dari satu ya, 2. Jadi dia bisa main barengan gitu, tandem gitu, daripada satu biasanya agak susah. Seperti halnya lovebird, kalau teman-teman free fly pakai lovebird, kalau satu burung biasanya agak susah, tapi kalau ditandemkan dengan lovebird lain, apalagi parkit yang basicnya dia terbangnya bagus, terbangnya jauh gitu, bagus untuk free fly, pasti lovebird-nya akan jadi ngikut teman-teman. Karena udah menurut pengalaman pribadi saya, lovebird ini sering ikut burung lain, jadi saat main sama sun conure pun akan ikut dia terbangnya, kecuali koketil lah. Koketil itu agak susah ditandemin sama burung lain teman-teman, karena karakter koketil itu atau falk itu terbangnya itu agak-agak random dia. Kadang manuver-manuver itu itu yang sering susah diikuti sama burung-burung lain. Apalagi kalau dia baru terbang, biasanya manuvernya gila-gilaan itu si koketil tuh. Tuh, nih ukurannya segini aja, kecil. Ini nanti yang di mata ini yang akan jadi warna kuning itu, makanya cantiknya di situ. Terus ini banyak yang jadi primadona untuk menengah pecinta jalak ya. Jadi rata-rata orang lebih memilih jalak nias daripada jalak kebo, katanya suaranya lebih bagus atau gimana, aku kurang ngeh juga, daripada jalak kebo. Tapi kalau untuk primadona utama biasanya orang yang sering dipelihara itu jalak suren, terus jalak Bali. Itu kalau jalak Bali setauku statusnya udah dilindungi ya. Itu. Kalau jalak suren aku kurang tahu ya. Mungkin bisa dicek aja di daftar hewan-hewan yang dilindungi ya. Terus untuk teman-teman kalau sehabis ngasih makan kayak gini, bagusnya langsung dilap ya mulut-mulutnya dari sisa-sisa makanan. Terus kandangnya ini kan banyak kotorannya, banyak nya nih, sama sisa-sisa makanannya tadi yang jatuh-jatuh, baiknya segera dibersihkan karena untuk menjaga kesehatan si burungnya juga. Kedua, menghindari dari semut teman-teman, karena predator yang sangat kecil dan berbahaya itu di sekitar rumahku itu ya ini semut yang merah-merah itu. Waduh, itu parah itu, kalau udah sekali nyerang dia nggak bisa kabur, binatangnya auto meninggal teman-teman. Kayak kemarin biawakku juga gitu, gara-gara ada kaki jangkrik yang nyelip di kardus aja, akhirnya disemuti dan akhirnya si biawaknya ikut kena dan nggak bisa kemana-mana. Lagian masih kecil juga, terus nggak ada kubangan airnya, ya udah meninggal. Itu jadi pelajaranku juga. Oke, mungkin itu saja update kali ini tentang jalak nias atau sering disebut jalak belong. Semoga dia bisa jadi penerbang free fly selanjutnya ya. Terus untuk yang nanya, Bang mau handle gagak lagi? Enggak, tentunya pasti bakal handle gagak lagi, cuman belum ada partnernya aja. Aku masih nyari-nyari yang ada jual gagak yang masih loloh ya. Oke, bye-bye. Namamu siapa? Mau dikasih nama siapa?
Hmm?